Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, segala daya upaya yang kita keluarkan diberikan balasan oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa mari kita senantiasa kirimkan, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kepadanya kekasihnya Nabi Agung Khatamul Anbiya wal Mursalin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan rahmat ya Allah curahkan kepadanya mengalir sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka kajian pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Kitab bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita melanjutkan pada buku hitam terlebih dahulu pada halaman 20 tentang makharijul huruf al-lisan atau lidah. Ya, sampai di terakhir kalau tidak salah ingat saya sampai di huruf D atau huruf dot ya. Nih. Huruf D angka 3 al-lisan, huruf D masuk pada makharijul huruf dot. Ya, ini secara teori dan praktek mengucapkan huruf dot itu adalah dengan menyentuhkan, menempelkan lidah, salah satu tepi lidah atau keduanya pada posisi gigi geraham yang ada bertanda titik warna hitam. Ya, bagi yang memegang buku bisa dilihat titik warna hitam. Jadi di pinggir-pinggir menempel salah satu atau kedua-duanya. Kemudian dilanjutkan pada titik putih. Jadi pertama bentuknya seperti gayung. Ya. Bentuk lidah kita seperti gayung, pangkalnya terangkat, tengahnya membentuk seperti gayung tadi, ujungnya menempel dari samping kemudian masuk ke depan. Nah, ini akan terdengar ketika dia sukun atau dia tasydid. Ya, ketika buat sukun dan tasydid akan terdengar betul makharijul hurufnya. Seperti kata walal dari samping menuju ke depan. Walal Nah, kalau dia fathah bunyinya masuk ke al-jauf sehingga membuka. Fathah membuka, kasroh ke samping, dhammah maju ke depan. Jadi ketika mengucapkan dhat dia sukun atau dia tasydid, itu tidak langsung menempel ujung
lidah atau tepi lidah, tapi menempel dari samping dulu pelan-pelan. Walal, walal, walal. Nah, nih ya, mungkin kalau untuk lidah-lidah orang Indonesia ini agak sulit karena biasanya kita dekat dengan huruf D, yaitu menempel ujung lidahnya atau pinggir tepi-tepinya langsung menempel ke atas. Tapi ini pelan-pelan dari samping baru menjalar ke depan. Jadi ada 3 pinggiran lidah atau tepi lidah yang menempel. Pertama dari samping sini, kemudian menuju ke depan, baru kemudian bagian depan. Waladzallin. Ini tidak langsung walad, walad. Nah, ini cenderung huruf D dan itu bukan makharijul huruf dari huruf dhad. Nah, ya, kemudian menempel dan tidak memantul ya, Bapak Ibu. Huruf dhad itu tidak memantul ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya fadlam minallah, fadlam minallah. Fad terhenti pada makhraj, jangan ada tawallud atau berlebihan dalam mengucapkan. Jadi walad, walad, nada, tidak ada pantulan. Jadi menempel walad, walad, tidak ada suara selanjutnya. Begitu. Ya. Wadduha. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Jadi bukan wadduha tapi wadduha. Ya. Ya, jadi mungkin ada yang belum bisa membedakan antara dal dengan dhad. Dal pertama dia tipis, Bapak Ibu. Bunyinya tidak membentuk seperti gayung lidahnya sehingga terdengarnya wad, wad. Nah, itu dal. Tapi kalau dhad waw, ya, jadi tetap pertahankan sifat tebalnya, ya. Semua huruf tebal seperti yang sudah lewat kemarin, qaf misalnya, dia haqq, bukan haqq, bukan haqq, haqq. Qul a'udzu birabbil falaq, falaq, bukan falak. Jadi meskipun dia sukun atau dia tasydid, huruf itu kalau dia tebal, tebal. Jadi dhad tadi tebal. Jadi ketika dia tasydid di surah Ad-Duha, wadduha, wadduha, bukan wadduha, bukan wad. Nah, itu tipis, belum ada tebalnya. Wadduha. 1, 2, 3. Kemudian dia tidak hamas sekali lagi, jadi bukan du, tapi bu, wadduha. Jangan ada du. Jangan ada hamsnya, pertahankan. Jadi jangan sampai mendorong udara dari dalam. Kemudian karena dia tertahan tadi itu kemudian terdorong, karena ada tasydid kemudian terdorong menjadi hamas. Baik. Ya, itu ya contoh, salah satu contohnya pada kalimat wadduha, ayat pertama surah Ad-Duha. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan contoh yang lain atau praktek di ayat yang lain, boleh saya berikan kesempatan. Ada? Tidak ada, kita lanjut. Ya, kita lanjut huruf lam. Huruf lam, ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi bagian atas. Yang berhadapan adalah 2 gigi geraham pertama, 2 gigi taring, 2 gigi seri samping, dan 2 gigi seri. Jadi kalau Bapak Ibu buka lagi huruf lam ini di
halaman 27 ya. Ini sebagai tambahan. Jadi selain kita belajar makharijul huruf, juga ada yang disebut dengan sifatul huruf. Sifat-sifat huruf. Ya. Lam itu aliran anginnya menuju ke samping. Jadi ujungnya menempel tapi alirannya ke samping. Ibaratnya ini lidah kita, maka ketika ujungnya ini menempel, anginnya keluar dari ujung dua jari ini. Ya. Jadi di antara sifat huruf lam itu adalah disebutkan di halaman 27, inhiraf, menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh al-lisan atau lidah. Jadi ketika lam itu menempel ujungnya, maka anginnya keluar dari samping-samping tepi ujungnya. Ya. Nah, jadi itu cara mengucapkan huruf lam. Posisi lidah pada gusi dari gigi bagian atas, ada pada titik-titik putih, bisa diperhatikan. La, la. Kemudian bunyinya tidak boleh dihentikan karena dia harus mengalir. Sifat selanjutnya dari huruf lam itu dia mengalir bunyinya. Jadi tidak membaca al-ham, al, bukan begitu yang tepat. Yang tepat adalah al. Jadi bunyinya mengalir, bainiyah antara mengalir dan terhenti. Jadi dia mengalir tidak panjang tetapi juga tidak terhenti. Jadi bacanya bukan alhamdulillah, bukan begitu, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Kemudian yang biasanya kurang menahan bunyinya bisa jadi memantul. Ale. Jadi jangan memantul, tahan, terhenti pada makhrajnya. Alhamdu. Jangan sambil bersuara sambil dilepas. Ale. Nah, itu keliru. Jadi tidak boleh juga tawalun atau berlebihan dalam mengucapkan huruf lamnya sampai ada bunyi le. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini keliru ya. Jadi tidak boleh pantulan huruf lamnya, tidak juga berhenti. Itu huruf lam. Jadi contohnya pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sekalian Bapak Ibu sama-sama 1, 2, 3. Ya, saya rasa sudah bagus semua ya. Yang penting ingat-ingat tidak memantul dan tidak dihentikan bunyinya. Alhamdulillah, jangan. Selanjutnya di huruf F nun ya. Ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas di bawah sedikit setelah lam. Ya, ini ada dua makharijul huruf dari huruf nun itu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu dari hidung. Ya, makharijul huruf nun itu dari hidung. Kemudian yang kedua dari lidah, diletakkan pada gusi ujung dekat dengan dua gigi seri bagian depan sini. Jadi sambil dibunyikan dari hidung, bunyikan juga dari makhrajnya, ya. Nah, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba sama-sama 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di antara sifat nun itu, selain dia bainiyah mengalir seperti huruf lam, jadi bukan siratal ladzina an,
Nah, bukan seperti itu bacanya, bukan an'am. Nah, yang dimaksud dengan idhar, mungkin Bapak Ibu cara membaca begitu supaya tidak dengung atau tidak samar, sehingga disebut dengan idhar, ya. Nun sukun bertemu dengan ain, idhar halqi. Maksudnya mungkin bacanya begitu, tapi akhirnya hilang sifat nunnya. Apa? Yaitu bunyi bainiyah dan bunyi gunnahnya. Jadi bunyinya siratal ladzina an'amna. Itu menghilangkan juga kurang tepat, ya. Jadi biasa saja kita baca dengan nun digunnahkan dengan gunnah nakis, tidak terlalu panjang tetapi terdengar, dan juga tidak terhenti karena dia bainiyah. Jadi huruf-huruf bainiyah itu tadi lam, nun, ain, mim, dan ra. Lam, nun, ain, mim, dan ra. Ini kalau dia sukun jangan dihentikan, jangan ditahan begitu, tapi biarkan dia bunyinya tidak tertahan atau tidak dipanjangkan, juga tidak dihentikan. Contoh misalnya tar, mihim, bukan tar, mih. Nah, tar, biarkan dia mengalir. Atau misalnya mim pada kata an'amta. Nah, jadi seperti itu, ya. Ini sedikit sifat huruf bainiyah. Jadi bukan karena dia idhar kemudian menghilangkan sifat hurufnya. Idhar itu yaitu jelas perpindahan antara bunyi nun n-nya dengan huruf selanjutnya. An'am. Jadi tidak mendengung, tidak mendengung seperti itu, dan tidak juga tidak gunnah seperti itu, dan juga tidak samar-samar. Seperti itu, ya. Jadi tidak dengung dan tidak samar, karena tidak ada jalan untuk dengung dan samar. Mungkin pernah Ustadz Musyafaq menyampaikan itu, kenapa tidak dengung, tidak idgham atau tidak ikhfa? Karena memang tidak ada cara untuk sampai ke sana. Antara makharijul huruf nun dan huruf tenggorokan itu jauh sekali, sehingga tidak mungkin mendengung, tidak mungkin juga samar, ya. Balik lagi ke huruf nun tadi, ya. Jadi pengucapannya siratal ladzina an'amta alaihim. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Ya, baik. Ini karena banyak sekali contoh dari surah Al-Fatihah. Mungkin praktek malam hari ini kita akan coba dari bapak-bapak, ibu-ibu membacakan surah Al-Fatihah, ya. Nah, kemudian satu huruf lagi yang masih berhubungan dengan surah Al-Fatihah, huruf ra. Nah, memang huruf ra ini hanya satu, tapi cara bacanya ada dua. Jadi huruf ra ini hanya satu, tapi cara bacanya ada dua. Dari segi makhrajnya juga beda. Hurufnya ra-nya satu, cara bacanya dua, bentuk makhrajnya juga berbeda, tapi masih sama-sama di al-lisan atau lidah. Nanti bisa dilihat di gambarnya posisi lidahnya kapan dia tebal, atau bagaimana ketika dia tebal, atau bagaimana ketika dia tipis. Di halaman 21. Saya bacakan dulu. Huruf ra, awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas, ya. Ini ada huruf ra. Lihat ujung lidah menyentuh bagian punggung ujung lidah, menyentuh pada posisi gusi, ya. Ra. Nah, ini juga kita lengkapi dengan sedikit tentang sifat huruf ra, yaitu ra punya sifat tahqiq, ya. Di halaman 20 takrir di halaman 27, yaitu menyedikitkan getaran. Bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan hurufnya dengan getaran yang halus
disebabkan sempitnya makhraj. Sifat ini terdapat pada huruf ra. Hendaknya seorang pembaca atau qari dalam istilah tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ra lebih dari sekali. Jadi tidak menggetarkan berlebihan. Contohnya ya, nah itu lebih dari getaran sekali. Ya, lebih lebih dari satu huruf ra. Nah, tidak sama dengan R ya. Kalau R itu ra-nya ada banyak karena getarannya banyak. Sehingga kita menyedikitkan getaran. Tahan getarannya. Kuncinya ada pada getarannya. Itu disebut dengan takrir. Ya. Nah, belum tebal tipisnya. Ternyata ada kondisi-kondisi kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Nah, ra yang dibaca tebal, saya ambil contoh ra yang fathah dan dhammah. Bapak Ibu kalau ada pensil atau alat tulis bisa ditambahkan di situ di huruf G itu, ya. Ra yang tebal, pertama ra yang fathah garis di atas dan dhammah. Ya, bacanya ra, membuka, fathah membuka ra. Kemudian dhammah maju ke depan mencucu ru posisi lidahnya seperti gayung, seperti ada tadah di tengah lidahnya, ya. Ru ara'aitalladzi ara atau dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, itu ra yang tebal. Atau Bismillahirrahmanirrahim, nir. Ya, jadi getarnya itu hanya di startnya. Sisanya itu adalah gema dari bainiyah, ya. Jadi bunyinya getar pertama, kedua mengalir seperti huruf lam tadi. Aro ada getarnya di pertama, sisanya bainiyah, mengalir bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi kalau tasydid, Bapak Ibu, kalau tasydid itu secara teori dia terdiri dari 2 huruf. Tasydid itu secara praktek, mohon maaf, dia terdiri dari 2 huruf. Huruf yang pertama dia sukunkan, huruf kedua dia hidupkan. Contoh tasydid pada huruf atau lafaz Allah. Yang pertama lamnya disukunkan dulu. Baru kemudian ditebalkan karena lafaz lam jalalah. Allahu. Seperti itu ya. Atau misalkan huruf ra tadi. Satu getarkan kemudian getarkan lagi ra. Ar-Rahman. Jadi jangan sampai hilang getarnya. Misalkan begini bacanya, Rahman. Nah, ini cara baca tasydid seperti itu. Jadi ra-nya berarti kalau kata Ar-Rahmanir Rahim itu pertama sukunkan dulu ra-nya, kemudian ra lagi dihidupkan fathah. Coba 1, 2, 3. Kalau dipisah ya, kita pisah dulu. Nah,
Seperti itu. Jadi intinya jangan getar banyak. Ar. Nah, arrah bukan, tapi aru, tahan-tahan. Aru. Arrah. Arrah. Ya. Ya, itu secara singkat. Setelah ini saya kita mohon izin Bapak Ibu bisa mempraktekkan surah Al-Fatihah. Fokuskan kepada 4 huruf dulu. Ya. Ini saya belum bahas ra yang tipis karena Al-Fatihah itu semuanya ra-nya tebal. Ya. Jadi kita sampai di huruf ra tebal, insyaallah mungkin pekan depan kita lanjutkan dengan yang tipis. Dan situasi kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis itu ada lebih dari 10. Ya, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis itu ada lebih dari 10. Jadi mohon bisa melanjutkan ke pekan yang akan datang. Sekarang kita coba tahsinkan, praktekkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu membaca surah Al-Fatihah. Silakan. Ibu-ibu yang sudah ada mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Masukkan sedikit pada ra-nya kurang ada getaran. Ingat, jadi kita mengupayakan supaya takrir juga tetap harus ada getarannya. Bagaimana kita takrir kalau getarannya belum terlihat? Bagaimana kita menyedikitkan getarannya kalau getarannya memang tidak ada? Jadi bukan mengaung tapi ya. Nah, jadi balik lagi. Kalau ra itu bukan sangat di ujung ya, Bapak Ibu, bukan di ujung sekali tapi punggung. Jadi kalau bentuk tangan kita ini ya, yang bagian kuku bagian ada di bawah, ujung itu bagian yang dekat dengan kuku, sedangkan punggung itu ada di sini sebelum di bagian atas. Jadi di bagian punggung, jadi bukan di bagian ujung sekali, punggung, ya, ya. Jadi tidak ya. Kalau belum getar ujung linya, tetap ada getarannya. Cuman pas pengucapannya disedikitkan seperti itu ya. Kemudian satu lagi, karena sudah kita pelajari, tetap saya ingatkan lagi huruf ain yang di tenggorokan terutama ain, kemudian ghain pada ayat kelima, kemudian ayat yang ke-7 ya. Saya ambil contoh ayat yang ke-7 saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jadi tetap terdengar pada makhrajnya dan tebalnya terdengar. Maghdubi 'alaihim. Ya, saya contohkan di situ, sampai situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Ya. Kita ingat lagi karena sudah kita pelajari kemarin, ainnya kalau ada berdekatan hamzah atau alif berdekatan dengan ain, hati-hati. Harus dijelaskan mana yang hamzah, mana yang ain. An, am. Jangan semuanya jadi ain. An, am. Jangan. An, am. Jangan semuanya jadi hamzah. An, am. Ya, jadi yang mana yang hamzah atau alif, yang mana yang ain, kita tekan daripada makhrajnya. Baik, selanjutnya dari bapak-bapak. Monggo Pak. Go, Pak Budi. Sudah lama saya tidak dengar suara Pak Budi. Silakan Pak Budi. Yang paling ujung itu sudah angkat tangan. Itu. Oh, benar Pak. Belakang dia. Ya. Masih ada kesalahan teknis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Tambahan, sama huruf ghain itu kan tebal ya Bapak Ibu, ada 7 huruf yang tebal, kha, kemudian sad, dad, ta, dha, kemudian ghain dan qaf. 7 huruf ini ketika dia sukun tetap terdengar tebal. Jadi bukan maldu, tapi mal membuka, maldubi, ghairil maghdubi. Ya. Jangan ditipiskan jadi maldu, tapi maldu. Bagaimana supaya terdengar tebal? Lah, ini pangkal lidah diangkat. Pangkal lidah diangkat. Ya, supaya terdengar tebal. Nah, supaya suaranya dari sini keluar langsung ke atas dulu, langit-langit baru keluar. Nah, kita jeda sebentar azan, nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit.
Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini perlu dan penting menurut saya untuk menyampaikan ini. Surah An-Nahl ayat 98. Surah ke-16, silakan Bapak Ibu cek. Surah ke-16 ayat 98. Bagi yang cetakannya sama dengan saya, itu ada di halaman 278. Ya, ini dasar dari pengucapan kita ketika memulai suatu bacaan. Ya, ini dasar ayatnya, ini hukumnya. Ya, ada kata perintah di sana sehingga kita berupaya untuk melaksanakannya dengan cara sebelum membaca ayat-ayat Allah membaca ini dulu yang ada pada surah An-Nahl surah ke-16 ayat 98. Kalau cetakannya sama dengan saya itu 278 halamannya. Saya bacakan sambil Bapak Ibu melihat atau mencari, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang kurang lebih artinya adalah, dan ketika kau membaca Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, ada kata fas, maka mohonkanlah, ta'idh billah, perlindungan pada Allah, minasyaitonir rajim. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah lihat tulisannya, lihat baik-baik. Ya. Jadi tulisannya yang sering salah penyebutannya ada di huruf shin pertama. Jadi a'udzu billahi minas, bukan minas tapi minash shin, ya, bukan sin tapi shin. A'udzu yang pertama kita pakai hamzah a karena kita, ya, saya pakai a sini, ya. Nah, kalau ini kan fasta'id, ini kata perintah. Kalau kita yang melaksanakan membacanya dengan a, ya, a'udzu. Kalau a kemudian ain, ya, setelah kata huruf ta itu fasta'id, a'udzu, bukan zu, bukan zai tapi zal, a'udzu, ya, bukan a'udzu. Apalagi dibaca hamzah bukan, tapi a'udzu. Kemudian billahi minasya, bukan minassa, minasyaiton, minasyaitonir rajim, ya, tuh. Jadi mudah-mudahan bisa kita hafal di luar kepala atau menjadi inventaris dasar hukum kita ketika membaca Al-Quran itu harus seperti apa, yaitu dengan memohon perlindungan dari Allah. Kalimatnya sudah ada lengkap, Allah turunkan pada surah An-Nahl surah ke-16 ayat yang ke-98. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita terus semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara salah satunya rutin mendekatkan diri membaca Al-Quran setiap hari, dimanapun dalam kondisi apapun. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.